kami di surga, Bapa yang namun dalam kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadiratmu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari tadi hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kami akan memulai dengan aktivitas kami, kiranya untuk memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sambut doa kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat memberikan berdoa. Haleluya, amin. Baik, perkenalkan nama saya Mincin Tonis, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Islam Sintang Kupang, semester 5 kelas D. Baik, di sini saya akan melakukan tes konferensi terhadap kasus yang saya ambil. Kasus yang saya dapatkan ialah seorang siswa SMA yang berinisial DN yang memiliki kasus dampak negatif kehilangan seseorang yang dicintai itu ayahnya. Baik, di sini saya akan mewawancarai secara mendalam mengenai kasus DN dan saya akan mewawancarai terlebih dahulu oleh teman sebaya atau teman kelasnya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman sekelasnya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri saya, tetapi saya perkenalkan hanya inisial saja. Nama saya YN, saya adalah teman kelas dari teman saya yang berinisial DN. Terima kasih. Baik, saya akan mewawancara lebih mendalam mengenai perilaku DN ketika di sekolah. Bagaimana perilaku atau kebiasaan DN ketika dia berada di sekolah? Sejak ayahnya meninggal, DN sering kelihatan murung dan dia sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dia juga sering tidak mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Apakah di sekolah DN sering bolos? Iya, kalau di sekolah itu DN sering bolos. Dan apakah ini DN selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan DN selalu mengumpulkannya tepat waktu? Kalau ada tugas dari guru-guru itu DN jarang mengerjakan tugas. Meskipun dia mengerjakan tugas, tetapi pada saat pengumpulannya itu dia sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas itu. Dan apakah DN selalu masuk sekolah atau DN jarang masuk sekolah? DN itu jarang masuk sekolah. Baik. Dan pada saat jam kosong apakah Y sering melihat DN belajar atau tidak? Kalau pada saat jam kosong, DN itu jarang di kelas. Saya tidak pernah lihat dia di kelas, apalagi belajar, karena dia sering keluar kelas dan berkumpul bersama teman-temannya. Apakah pandangan guru terhadap DN ketika DN tidak mengerjakan tugas, jarang masuk sekolah? Kalau untuk pandangan guru, ada beberapa guru yang mungkin mereka marah karena DN sering tidak mengerjakan tugas. Terus kalau mengerjakan tugas pun dia mengumpulkannya itu terlambat. Jadi ada beberapa guru yang marah, tapi ada beberapa guru juga yang memberikan nasihat kepada DN kalau sekolah itu penting. Jadi meskipun orang tuanya sudah meninggal, tetapi semoga DN mempunyai semangat belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dan pernahkah Yes sering melihat DN masuk ruang BK? Iya, untuk masalah masuk ruang BK, DN sering masuk ke ruang BK. DN itu sering masuk ke ruang BK karena mungkin masalah-masalah yang dialami di sekolah. Nah, jadi baik, itu mungkin saja dari saya, dan kesimpulan saya kita harus memberikan solusi kepada DN sehingga DN selalu rajin masuk sekolah, sering mengerjakan tugas dan melupakan
melupakan masalah yang dia alami. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai siswa yang mengalami kasus. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya inisial DN, saya adalah siswa yang terdampak kasus. Terima kasih. Baik, saya akan mewawancarai DN lebih mendalam mengenai kasus yang DN alami. Baik, kebiasaan dan perilaku yang DN lakukan di rumah setelah ayah DN meninggal. Perilaku buruk yang saya lakukan ketika saya meninggal adalah saya mengambil barang tanpa sepengetahuan ibu saya dan juga saudara-saudara saya. Hal atau dampak apa saja yang menyebabkan DN sehingga DN sering murung dan DN jarang berumah? Kalau dampaknya itu adalah saya betul-betul kehilangan sosok ayah, saya betul-betul kehilangan sosok yang memotivasi saya untuk terus bergerak. Pada saat ketika saya kehilangannya, maka semua kebahagiaan, semua upaya yang telah dilakukan namanya semua sia-sia. Bentuk pengawasan dan perilaku yang diberikan oleh keluarga terhadap DN ketika DN sering murung dan jarang masuk rumah. Kalau saya tidak murung, itu mereka selalu menyuruh saya dengan macam cara. Dan kalau ketika saya tidak di rumah dan sering keluar, itu mereka mencari saya sehingga mereka tidak terlalu kepikiran tentang saya yang jarang di rumah. Dan hal yang menyebabkan DN sehingga DN jarang masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya betul-betul kehilangan sosok yang menurut saya sangat penting bagi hidup saya, yang memotivasi saya untuk terus bergerak dan memotivasi saya untuk terus belajar. Namun ketika ayah saya meninggal, nampaknya semua sia-sia dan bagi saya begitu tidak ada. Dan ketika DN jarang masuk sekolah dan pasti DN mendapatkan surat panggilan dari sekolah. Nah, hal yang sering ibu DN mengatakan kepada DN untuk pergi ke sekolah itu seperti apa saja? Kalau ketika saya mendapatkan surat panggilan, itu ibu saya sering menasihati saya bahwa saya harus pergi ke sekolah, saya harus terus belajar, saya harus terus berkembang. Karena hidup ini tidak seperti ini. Walaupun ayah saya meninggal, namun masih ada ibu saya, saudara saya yang begitu terus mengenai saya sehingga mereka mampu memotivasi saya sehingga saya terus bergerak. Baik, itu saja mungkin dari saya, dan kesimpulannya DN harus semangat dan DN jangan memikirkan tentang ayah. DN harus bersemangat dalam mengikuti sekolah. Sekian dan terima kasih. Baik, dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari teman dekat DN dan DN, maka saya dapat simpulkan bahwa sejak ayah DN meninggal, DN jarang masuk sekolah, dia terlihat murung dan dia tidak berkonsentrasi dalam belajar. Sehingga DN selalu ditegur oleh guru dan memberikan surat panggilan kepada DN. Maka itu kita harus memberikan jalan keluar kepada DN sehingga dia tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya atau dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Sekian dan terima kasih. Karena tadi kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa dan kita akan mengakhirinya dengan doa, dan saya meminta DN untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita doa untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Pujilah syukur kami anak-anakmu sampai kepada diri Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami dan Engkau yang mengajar kami anak-anakmu dari awal kami lakukan kegiatan studi wawancara ini dapat berada yang baik. Kiranya hasil studi wawancara ini boleh dapat berguna untuk kami yang dari mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Maringga.
boleh baik dalam program dan studinya. Sementara kami akan berpisah dari tempat ini dan memulai aktivitas kami yang lain yang mendapat itu mendekati sehingga kami boleh mengawal aktivitas kami dan mengakhirinya dengan waktunya. Doa inilah harapan kami. Penyesalan dosa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.